Baiklah, bertemu kembali pada seri pembelajaran daring. Materi kita kali ini adalah memberikan ZPT yang akan dibagi menjadi beberapa video. Video yang ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis ZPT dan karakteristiknya. ZPT sendiri adalah zat perangsang tumbuh berupa hormon yang ada pada tanaman maupun hasil dari sintesa atau pembuatan. Definisi hormon dari bahasa Yunani hormain, merangsang, membangkitkan, mendorong timbulnya suatu aktivitas biokimia. Fitohormon tanaman adalah senyawa organik tanaman yang bekerja aktif dalam jumlah sedikit, ditransformasikan ke seluruh bagian tanaman sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan atau proses fisiologi tanaman. Jenis dan karakteristik ZPT, ada 7 jenis ZPT yang akan kita bahas ini. Yang pertama, auksin. Fungsi hormon auksin merangsang pembesaran sel, sintesa DNA, pertumbuhan aksis longitudinal tanaman untuk menghambat tunas samping, memacu sintesa protein. Manfaatnya merangsang pertumbuhan akar pada stekan atau cangkokan, merangsang pertumbuhan akar, dan sebagai bahan aktif sering digunakan dalam persiapan hortikultura komersial, terutama untuk akar batang. Merangsang pembungaan secara seragam untuk mengatur pembuahan, mencegah gugurnya buah. Jenis-jenis auksin menurut bahan aktifnya ada 3 macam. Yang pertama, IAA, indol acetic acid, menghasilkan efek auksin pada tanaman secara menyeluruh yang paling ampuh dari auksin alami. Namun, molekul kimiawi IAA adalah yang paling labil atau tidak stabil di larutan air sehingga tidak dapat dibuat secara komersial. Yang kedua, NAA, naphthalene acetic acid. Auksin golongan NAA memakai merek dagang antara lain Rotun F atau NIC. Yang ketiga, 2,4 asam diklorofenoksiasetis atau 2,4-D. 2,4-D dijual dengan nama hidrasil. Auksin dibedakan auksin alami, yang termasuk auksin alami 4-kloro asam indol asetit, asam fenil asetit, dan indol 3 asam butyric atau IPA, indol butyric acid. Yang auksin buatan antara lain 1 asam naphthalene asetis, 2,4 asam diklorofenokasetis, dan lain-lain. Hormon yang kedua, hormon giberelin, hormon perangsang tumbuh tanaman yang diperoleh dari Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliforme. Fungsi hormon memicu munculnya bunga dan pembungaan yang serempak, memperbanyak buku batang, memperluas permukaan daun, dan memperbesar bunga, mendorong pembentukan buah partenokarpi. Pembentukan umbi, memacu perkembangan biji dan tunas yang dorman, memacu pembelahan dan pembesaran sel.
giberellin yang alami banyak terdapat pada umbi bawang merah. Adapun yang giberellin buatan misalnya GA3 termasuk hormon perangsang pertumbuhan golongan gas, merek dagang antara lain Progib. Yang ketiga, sitokinin. Hormon pertumbuhan adenin disintetis pada ujung akar dan ditransferasi melalui pembuluh xilem. Fungsi hormon sitokinin memacu pembelahan sel, menghambat proses penuaan daun, memacu perkembangan tunas samping, menghambat pembentukan akar, memacu pembungaan dan pembuahan, memacu mematahkan dormansi. Untuk merangsang tumbuhnya tunas pada kultur jaringan atau tanaman induk namun sering tidak optimal untuk tanaman dewasa. Merek dagang antara lain Novel Grow. Alami, sitokinin alami terdapat pada air kelapa. Yang buatan itu kinetin, bensiladenin, 21P, zetin, tidiazuron, dan PBA. Yang keempat, hormon etilen, yaitu hormon yang berupa gas yang dalam kehidupan tanaman aktif dalam proses pematangan buah. Fungsi etilen, hormon etilen menyebabkan gugurnya bunga dan buah, menghambat pertumbuhan batang dan akar, memacu pemasakan buah, memudarkan pembentukan tunas samping, memacu pembungaan, dan yang ketujuh memacu pembentukan cabang-cabang akar. Manfaat utama hormon etilen itu mempercepat masaknya buah. Misalnya etepon, protepon, merek dagang antara lain Protepon 480 SL. Etilen ini dalam sehari-hari kita bisa peroleh dari kalsium karbida atau karbit yang kita letakkan pada tempat yang lembab, dia akan menghasilkan gas itulah yang biasanya kita sering untuk mempercepat masaknya buah atau untuk memeram buah. 5. Asam absisat. Sebagai penghambat tumbuh atau sebagai inhibitor atau retardan pada saat tanaman mengalami stres. Pengompakan pertumbuhan batang tunas anakan dengan cepat dan serentak. Fungsi hormon absisat menyebabkan keluruhan daun, menyebabkan formasi pada tunas, memacu penutupan stomata daun dalam kondisi stres. Hormon absisat golongan Paclobutrazol, merek dagang antara lain Gultar, Bonsi, dan Oniconazole, merek dagangnya Sumagic. Kemudian golongan inhibitor Paclobutrazol, Ankimidol, TIBA, dan Triple C. Berikutnya ke-6, brasinolit. Itu hormon yang mirip steroid pada hewan dan memiliki respon yang mirip dengan giberellin. Fungsinya brasinolit meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun, mengakibatkan lengkuk pada daun rumput-rumputan, menghambat proses gugurnya daun, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan. Resistensi pucuk tumbuhan pada stres lingkungan.
menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi tumbuhan, menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahat atau darah endogenus karbohidrat. Terima kasih atas perhatian. Jadi ada 6 macam hormon. Kegiatan kita berikutnya adalah menghitung konsentrasi larutan ZPT.